Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Babul badali. Hadza babul badali. Ini bab badal. Badal secara bahasa artinya ganti. Ya, ganti. Nah, ataf taukid, taukid dulu kan badal. Taukid belum. Wah, Masya Allah. Babut taukidi. Ini bab taukid. Hadza babut taukidi. Ini bab taukid. Taukid secara bahasa artinya penguat. Nanti kita pengen tahu apa perbedaan taukid dan na'at. Ya kan? Tabi' bagi marfu' ada berapa? 7. Tabi' bagi marfu'. Apa aja? Na'at, ataf, taukid. Na'at sudah kita pelajari kemarin ya. Na'at. Na'at mengikuti man'ut nggak pakai perantara langsung kan? Kalau ataf atau kalimat yang mengikuti maktufnya pakai perantara huruf ataf. Kan gitu. Cuma kalau faedah na'at faedahnya untuk menjelaskan. Nah, Ja'a Ashraf, datanglah si Ashraf. Ashraf yang mana? Ashraf yang pinter itu, misal, ya kan? Jadi kita tambah kata pinter itu na'at hanya untuk menjelaskan saja. Itu na'at. Kalau taukid ini beda lagi, bukan untuk menjelaskan. Babut taukid. Ini adalah bab taukid. Taukid itu untuk menguatkan. Maksud menguatkan, menghilangkan keraguan. Menghilangkan macam-macam kemungkinan. Contoh gini kan. Datanglah Manda. Ya, kita bilang datang Manda. Kan bisa saja yang datang Bang Ika. Ya kan? Jadi untuk meyakinkan bukan Bang Ika yang datang, ja'a Manda ainuhu. Misalnya, datanglah Manda, benar-benar diri Manda, bukan utusannya, bukan wakilnya. Itu taukid namanya. Untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Lanjut. Ya. At-taukidu. Jadi taukid di sini ini masdar nih. Akada yu'akidu bukan taukid. Akada yu'akidu, fa'ala yufa'ilu, fakkara yufakiru, tafkir. Allama yu'allimu, ta'lim. Kallama yukallimu, taklim. Akada yu'akidu, kenapa jadi taukid? Di mana ada waw? Perhatikan, jangan lihat ke sini. Karama yukarrimu, takrim. Karama yukarrimu, takrim. Akada yu'akidu, takkid. Pakai hamzah. Akada yu'akidu, takkid. Benar kan? Karama yukarrimu, tak. Akada yu'akidu, tak. Tapi di sini tawa, itulah nanti saraf. Jadi kalau hamzah itu boleh dirubah nih jadi waw, taukid. Jadi madinya bukan wakada kan? Kalau cari kamus wakada nggak ketemu. Wakada yuwakidu taukid nggak ketemu karena asalnya hamzah ya. Cuma dirubah jadi wow. Biasa, hamzah bisa dirubah-rubah. Ra'sun. Apa arti ra'sun? Kepala. Kita baca rasun juga boleh. Hamzahnya kita hilangkan. Rasun boleh. Nah, ini nanti. Nah. At-taukidu tabi'un lil muakkadi. Bermula taukid itu satu pengikut. Tabi'un, satu pengikut, satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Bermula taukid itu satu tabi' lil muakkadi bagi yang dikuatkan. Di mana dia mengikut? Fi raf'ihi pada rafa'nya muakkad, wa nasbihi dan nasabnya muakkad, wa khafdihi pada khafatnya muakkad, wa ta'rifihi dan ma'rifahnya muakkad. Jadi taukid itu satu kalimat yang mengikuti muakkad. Muakkad berarti di belakangnya. Na'at, man'un, atah, ma'tuf, taukid, muakkad. Mengikuti muakkad pada rafa' muakkad. Kalau muakkad rafa', taukid kita rafa'. Muakkad nasab, taukid kita nasab. Muakkad khafat, taukid kita khafat. Muakkad ma'rifah, taukid kita ma'rifah. Muakkad nakirah, enggak ada. Enggak ada nakirah. Nah, jadi lafaz taukid itu ma'rifah semuanya. Bukan seperti na'at. Na'at boleh ma'rifah, boleh nakirah kan? Kalau taukid selalu ma'rifah dia. Jadi enggak ada taukid yang nakirah. Nah. Oke. Kecuali taukid lafzi nanti boleh ada. Tapi ini kita taukid yang tertentu nih. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Wa yakunu dan ada ianya taukid. Jadi yakunu fi'il mudhari' nakisah dari kana rafa' isim nasab khabar. Isimnya
Mustatir takdirnya huwa. Kembali ke taukid. Wa yakunu. Dan ada ianya taukid itu bi alfadin ma'lumatin dengan lafaz-lafaz yang maklum. Apa arti maklum? Ketahui. Maklum isim maf'ul dari alima. Alima mengetahui, maklum diketahui. Bahasa Indonesia maklum, sudah maklum. Ada ianya taukid itu dengan lafaz-lafaz yang maklum. Jadi nggak ribet dia, tinggal kita hafal aja. Wahia. Dan dianya lafaz yang maklum itu an-nafsu, lafaz nafsu. Wal ainu lafaz ainu, wa kullun lafaz kullun, wa ajma'u lafaz ajma'u, wa tawabi'u ajma'. Dan pengikut-pengikut ajma'u. Berapa lafaz taukid? Nafsu, ainu, kullu, ajma'u. 4 doang. 4 doang. Kemudian tambah 3 lagi. Wa tawabi'u ajma'a dan pengikut ajma'u. Wahya. Dan dianya pengikut ajma'u yaitu akta'u, abta'u, dan absa'u. Titik dulu di situ. Lafaz taukid pertama nafsu. Arti nafsu dirinya sama. Ainu, innya, zatnya. Kullu seluruh. Ajma'u juga seluruh. Kemudian tambah satu lagi tawabi' ajma'a. Pengikut ajma'u. Apa maksud pengikut ajma'u? Yaitu akta'u, abta'u, absa'u. Artinya sama, akta'u semuanya, abta'u semuanya, absa'u semuanya. Kenapa dia disebut pengikut ajma'u? Karena dia cuma boleh berada sesudah ajma'u. Nggak boleh berada sendiri, Kak. Nah, datanglah semua santri, ajma'un semuanya. Kita tambah lagi akta'un, abta'un, absa'un, boleh. Tapi kalau langsung pakai aktaun nggak boleh. Nah, itu nanti ada di depan. Ini nggak ada lagi di depan ya? Udah ini doang ya? Oke, contoh dulu dah. Takulu contoh. Contoh takulu engkau berkata. Qoma Zaidun nafsuhu. Berdirilah si Zaid. Nafsuhu dirinya si Zaid. Qoma fi'il. Madhi mabni data. Pada Zaidun. Fa'il. Fa'il. Canda rafa. Nafsu. Taukid kepada Zaidun. Taukid ngikut muakkad. Taukid kepada marfu. Canda rafa. Mudhaf nafsu. Mabni. Pada mahal jar. Mudhaf ilaih. Jadi taukid lafadznya maklum, yaitu lafadz nafsu ini kan nafsu nih. Nah udah berarti begitu ketemu nafsu udah nafsu taukid. Dia ngikut muakkad. Pertama ngikut di rafa. Ini Zaidun rafa. Nafsu juga rafa. Ngikut di ma'rifah. Zaidun ma'rifah. Ma'rifah nggak Zaidun? Kenapa? Semalam. Berarti nafsu juga ma'rifah. Ma'rifah dengan idhofah kan? Nafsu kan? Mudhaf nafsuhu. Di mudhaf kepada isim dhamir kan ma'rifah juga. Nah, itu taukid. Apa makna taukid di sini? Bangunlah si Zaid. Takut orang Arab sering begini. Bangun anaknya dibilang, bangun dia. Kayak gini bahasa kita, datang presiden. Padahal kadang yang datang bisa wakilnya kan? Nah, kan bisa. Bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Ya kan? Nah, jadi kalau kita sebut nafsu berarti kemungkinan tadi hilang. Bangunlah si Zaid. Bukan saudaranya, bukan adiknya, bukan anaknya yang bangun, tapi dia sendiri. Nah, itu tujuan taukid. Untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Ra'aitul qoma, contoh nasab. Ra'aitul qoma, aku melihat akan kaum masyarakat. Aku melihat akan masyarakat. Kita bilang, saya udah melihat orang kampung itu. Itu ada kemungkinan kita melihat sebagian, ada kala melihat semuanya. Kalau nggak ada tambah kullah. Kita melihat 1-2 orang, kita bilang, aku udah melihat. Saya udah lihat. Saya udah nonton ceramah itu. Nonton dari awal sampai akhir apa nonton sebagian? Kenapa sebagian? Kamu udah nonton nggak video itu? Udah, saya udah nonton. Itu kalau kita ngomong seperti itu, orang pahamnya gimana? Enggak. Bisa semuanya, bisa sebagian kan? Tapi kalau kita nonton semuanya, mesti kita tambah kullahum. Seluruhnya. Nah, itu hilang kemungkinan tadi. Paham ya? Tujuan kullah. Nah, itu. Ra'aitul qoma, aku lihat akan masyarakat itu. Kullahum seluruhnya. Berarti nggak ada yang terlewatkan. Tapi kalau ra'aitul qoma, bisa saja kita lihat 3 orang doang. Nah, itu tujuan taukid. Wa marartu bil qaumi ajmain. Dan aku berpapasan dengan kaum ajmain semuanya. Cara i'rab. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Ra'a fi'il. Tu dhamir barid mutasil mabni di atas dhamma pada maharafa. Fa'il qauma
Kenapa taukid? Memang adalah koma lafaz taukid. Nafsu ainu kullu, koma enggak? Maf'ul bih. Maf'ul bih tanda nasab kulla taukid kepada koma. Taukid ngikut muakkad. Taukid kepada mansub tanda nasab mudhaf kulla mabni di atas pada mahal jar mudhaf ilaih. Nah itu kullahum taukid kepada koma. Koma ma'rifah, kullahum ma'rifah. Ma'rifah dengan idhofah. Koma ma'rifah dengan alif lam. Marartu bil qaumi ajmain. Aku berpapasan dengan kaum seluruh mereka. Marartu fi'il dan fa'il. Marar fi'il madhi. Tu dhamir muttasil. Mabni di atas dhammah. Pada maharafa fa'il. Bi qaumi tanda jar majrur muta'alaq kepada marartu. Aku berpapasan dengan kaum. Ajmain semua kaum. Ajmain taukid kepada qaumi. Taukid kepada majrur tanda jar ya ajmain. Karena ajmain ini jamak mudzakkar. Nah, ajmain ya. Ajmain. Qaumi ma'rifah ada alif lam. Ajmain mana ma'rifahnya? Oh, dia diniatkan. Ada dhamir yang dibuang. Ajmain, ajma'uhum seolah-olah. Semua mereka. Nah, ma'rifah dengan niat juga boleh. Niat idhofah. Ada pertanyaan ya, Pak? Nah. I'rab dulu dah. Coba i'rab. Satu baris, Kak. Babut tahu kiri. Gede i'rabnya. Babu. Khabar. Mubtadanya mana? Takdirnya? Nah, khabar. Tanda rafa. Terus? Taukidi kenapa? Mudah dulu. Kasrah. Abang atau gitu? Itu ada. Boleh kita. Terus? Tanda rafa dhamma. Terus? Khabar. Marfu. Tanda rafa dhamma. Jar majrur ta'ala kemana? Tabi'un. Terus? Terus? Apa nih? Kasrah pada mahal jar. Ta'ala kemana? Tabi'un juga. Itu kita tahu muta'ala dari maknanya. Taukid itu satu yang mengikuti bagi siapa? Bagi muakkad. Diikuti di mana? Ya kah? Diikuti di mana? Di rafa'nya. Berarti fi ikat ke tabi'un kah? Nah, itulah ikat tabi'un saya muta'ala kepada tabi'un. Wow. Apa? Terus tahu pada majrur tanda jar kasrah. Terus untuk nasbi kita bermutasi mengambil di atas kasrah pada mahal jar. Wow. Tafdi kepada rafi. Tahu pada majrur tanda jar kasrah. Untuk nasbi kita bermutasi kemudian di atas kasrah ada mahal jar. Ini tinggal latihan, Bang, biar mulutnya nggak kaku. Ini kan perlu latihan doang, walaupun kita tahu. Wow. Ta'rifi kepada rafi. Kepada majrur tanda jar kasrah. Untuk ta'rifi kita bermutasil. Kemudian kasrah jar kafiri. Dah, Kakak. Oh, isti'naf ini. Ya kuno. Ini enggak. Fi'il mudhari' nakis. Fi'il mudhari' nakis. Dia marfu. Kenapa marfu? Enggak ada tanda rafa. Tugasnya apa ya kuno? Apa tugasnya? Kan ke sawah, enggak pergi ke sawah nih. Tugasnya apa? Rafa'kan isim, menasakkan kabar. Isimnya mana? Takdirnya? Wah. Bi alfadin tanda jar maklumatin kabar siapa? Kita belajar kemarin. Maklumatin naik kepada alfadin, naik kepada majrur tanda jar. Yakunu kabarnya mana? Jar majrur. Kan boleh kabar jar majrur? Bi alfadin maklumah. Jar dan majrur muta'ala. Muta'alanya dibuang pada mahal nasab jadi khabar yakunu. Asalnya yakunu sabitan bi alfadin maklumah.
Ada ianya taukid itu yang sebut, yang berlaku dengan lafaz-lafaz maklum. Nah, adik perlunya apa adik? Wow, adik, wow. Iya, isim dhamir. Mabni di atas fathah. Pada maharafa enggak lihat kita. Iya, dhamir, isim dhamir. Mabni di atas fathah. Pada maharafa mubtada. An-nafsu khobar. Tanda rafa wow. Ainu atah kepada nafsu. Atah pada marfu. Tanda rafa wow. Kulun nafsu. Atah pada marfu. Tanda rafa wow. Ajma'u tah pada nafsu. Tah pada marfu. Tanda rafa wow. Tawabi'u tah pada nafsu. Tah pada marfu. Tanda rafa mudhaf tawabi'u. Ajma'a mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf. Tanda jar fathah. Sim ghairu munsharif. Dah. Titik. Dah paham taukid? Taukid berapa lafaz taukid? Secara umum 4. Nafsu, ainu, kullu, ajma'u. Kemudian sesudah ajma'u boleh tambah 3 lagi. Akta'u, absa'u, abta'u, absa'u. Nah, itu jarang ketemu. Kalau ajma'u sering. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sujudlah mereka malaikat. Kulluhum seluruhnya, ajma'un semuanya kan. Nah itu. Ya. Langsung kita badal. Ya, ini penting. Taukid. Itu namanya tadi taukid maknawi, Pak. Taukid maknawi pakai lafaz. Nafsu, ainu, kullu ajma'u. Taukid maknawi. Taukid ada 2 sebenarnya. Ada taukid lafzi. Arti taukid lafzi bebas dia. Lafaz kita ulang. Kalau lafaz kita ulang namanya taukid lafzi. Apakah kamu udah makan? Udah. 2 kali udah kita ulang. Naam. Itu kan taukid. Nah, itu namanya taukid lafzi. Kita ulang lafaz. Ja'a Zaidun. Datang si Zaid. Ya. Jadi ja'a pertama fi'il madhi. Fa'ilnya Zaidun. Ja'a kedua nggak perlu kepada fa'il. Ja'a kedua taukid. Ja'a Zaidun. Paham kan? Jadi kalimat diulang-ulang, baik fi'il, isim atau huruf itu taukid lafzi. Ini yang dalam Jarumiyah ini taukid maknawi. Nah, ada soal? Hal indakum soal? Nah, nggak ada soal. Lanjut. Babul badali. Hadza babul badali. Ini bab badal. Arti badal pengganti. Pengganti secara bahasa. Nah, tapi di sini bukan pengganti. Badal di sini satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Tabe juga. Tabe. Tapi nggak pakai perantara juga. Ini. Nggak didefinisikan di sini. Idza ubdila, perhatikan. Idza ubdila ismon min ismen. Apabila dibadalkan akan satu isim dari isim yang lain. Jadi kalau nakirah-nakirah berulang berarti beda-beda. Idza ubdila ismon. Bila diganti, dibadal akan satu isim dari isim yang lain. Jadi kan ada 2 isim. Satu mubdal min. Apabila dibadal akan satu isim dari isim lain. Au fi'lun min fi'lin. Atau apabila dibadal akan satu fi'il dari fi'il yang lain. Tabi'ahu. Nisya mengikuti ianya isim akan isim. Nisya mengikuti ianya fi'il akan fi'il. Kan gitu. Fi jami'i i'rabihi, pada semua i'rabnya isim. Satu isim kita badal kepada isim. Jadi isim ini mengikuti semua isim di belakangnya. Fi'il mengikuti semua fi'il di belakangnya. Nah, ini contoh badal fi'il nggak disebut di sini. Nggak apa-apa. Ya, ja'a Zaidun akhuka. Datanglah si Zaid. Siapa si Zaid? Akhuka, saudara. Yang mau kita bilang sebenarnya bukan Zaidnya. Datanglah saudaramu. Nah, itu badal kan? Cuma saudara dan si Zaid satu orang. Nah, dah. Wahwa ala arba'ati aksamen. Dan bermula dianya badal itu di atas 4 macam. Ada 4 macam badal. Nggak ditulis ya. Badalu syai' min syai'. Badal itu ada 4. Yang pertama badal sesuatu dari sesuatu. Badal sesuatu dari sesuatu. Atau bahasa lainnya
badal mutabik, badal sesuai. Antara badal mubdal min sama. Itu namanya badal syekh min syekh atau badal mutabik. Badal mutabik, badal sesuai. Datanglah si Zaid. Siapa si Zaid? Saudaramu. Si Zaid dan saudaramu itu satu orang. Itu namanya badal syekh min syekh. Sesuatu dari sesuatu. Kalimat pertama sama maksudnya dengan kalimat kedua. Oke. Nah. Ya. Dah. Apa contoh? Badal syekh min syekh. Nanti ada contoh. Badal sesuatu dari sesuatu. Yang kedua, badalul ba'ti mingkul. Badal sebahagian dari seluruh. Badal sebahagian dari seluruh. Artinya duluan kita sebut banyak. Kemudian baru kita sebut sebahagiannya. Aku baca Quran. Aku telah menghafal Quran. Quran kan seluruhnya. Sulusahu. Sepertiganya maksudnya. Nah, jadi sepertiga badal kepada Quran. Namanya badal ba'at mingkul. Kita mau bilang, saya sudah menghafal sepertiga Quran. Kita sebut dulu Quran seluruhnya. Aku sudah makan roti. Maksudnya separuh. Nah, gitu kan. Separuh roti. Yaitu separuh badal ba'at mingkul. Nah, nanti ada contoh. Wa badalul istimal. Dan badal istimal. Arti istimal melengkapi. Maksud melengkapi, badal bukan bagian mubdal min. Kalau setengah roti tadi kan bagian dari satu roti. Aku akan roti. Maksudnya setengahnya roti. Setengah bagian dari roti bukan? Ya. Sekarang badal istimal. Badal bukan bagian mubdal min. Tapi badal itu ada pada mubdal min. Aku takjub ke bunga itu. Yaitu baunya. Misalnya bahasa Indonesia aja. Aku takjub, aku kagum terhadap bunga itu. Wanginya. Wangi bagian dari bunga bukan? Bukan. Bagian dari bunga itu daunnya, bijinya, pohonnya, dahannya kan? Bau mana bagian? Oh, boleh diambil baunya. Tapi bau itu ada dalam bunga. Itu namanya istimal, melengkapi. Ya kan? Aku heran dengan si Zaid. Misalnya, heran. Apanya yang heran? Ilmunya. Ilmu bukan bagian si Zaid. Bagian si Zaid kakinya, tangannya kan? Nah, itu namanya badal istimal. Jadi badal ada pada mubdal min, tapi bukan dalam bentuk bagian-bagian. Nanti contohnya. Kemudian wa badalul ghalati, badal salah. Kita pengen mengatakan satu kata, salah lidah. Kemudian kita ganti, yaitu badal ghalat. Ada contoh semuanya ini. Nahu qaulika. Seperti ucapanmu. Qama Zaidun akhuka. Bangunlah si Zaid. Siapa si Zaid yang dimaksud? Saudaramu. Jadi si Zaid dan saudaramu itu sama. Ya kan? Itu namanya badal. Mana? Bangun. Satu orang nih. Antara si Zaid dan saudaramu sama. Telah bangunlah si Asraf. Siapa si Asraf? Adikmu. Kan sama kan? Berarti bukan ikut bangun. Memang dia yang bangun. Satu orang ini bukan dua orang. Zaid dan aku satu orang. Koma fi'il madi. Mabni dapat Zaidun. Fa'ilnya fa'il. Marfu dan rafa. Aku badal kepada Zaidun. Badal kepada marfu dan rafa. Wow. Karena soal khamsah. Mudhaf aku kah dhamir mutasir. Mabni di atas fathah pada mahal jar. Kenapa di sini aku harus kita i'rab apa namanya? Badal. Kenapa nggak boleh taukid? Karena aku bukan lafaz taukid. Kenapa aku harus kita i'rab badal? Ini untuk membedakan. Aku i'rabnya badal. Kenapa bukan taukid? Karena aku bukan lafaz taukid. Aku kita ataf aja. Oh, nggak boleh karena nggak ada huruf ataf. Kama Zaidun wa aku. Kan nggak ada huruf ataf. Kalau kita naat boleh nggak aku? Kenapa alasannya? Kenapa nggak cocok? Di segi artinya nggak cocok. Saya juga mau menjelaskan. Datanglah si Zaid. Si Zaid yang mana? Yang saudaramu itu. Nah, kan bisa aja kita artikan ya. Nah, kan? Nah, gini. Ini bedanya. Kenapa aku mesti badal nggak boleh naat? Naat itu harus mustaq. Paham mustaq? Naat itu mesti isim fa'il, isim maf'ul. Itu yang jadi naat. Akil kemarin, isim fa'il.
Jadi yang jadi na'at itu mesti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdhil nanti. Mushtaq maksudnya, bukan isim jamin. Kalau isim jamin itu isim nggak ada tasrif, Pak. Aku kan nggak ada tasrifnya kan. Nah, isim mushtaq ada. Dia bisa ditasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari' ya. Nah, jadi itu yang membedakan. Makanya aku nggak boleh jadi na'at di sini, harus badal. Nah, tapi kalau na'at, qoma Zaidul Hasanu. Bangunlah si Zaid yang ganteng. Itu boleh. Hasan kan? Dari hasuna ya hasunu. Paham, paham? Paham deh? Kalau Allah mengizinkan, paham. Nah, ini namanya badal syik min syik atau badal mutabak. Karena Zaid dan aku satu orang. Wa akal tur raghifa sulusahu. Aku makan akan roti. Sepertiganya roti. Sulusah. Akal itu fi'il dan fa'il. Itu fa'ilnya. Raghifa maf'ul bih. Maf'ul bih masuk tanda nasab. Sulusa badal kepada raghifa. Badal ba'at mingkul. Badal kepada masuk tanda nasab fathah. Sulusa mutahu mutafili. Udah. Aku makan akan roti. Roti ini seluruhan ya. Jadi maksudnya sepertiga. Jadi sepertiga satu bagian dari roti. Makanya disebut sulusa ba'at. Raghifa kul. Nah, jadi nggak harus lebih kecil, Kak. Aku makan akan roti 2/3 juga boleh. Aku makan akan roti hampir habis, tinggal sedikit yang nggak aku makan. Tetap ba'at dari kul. Sebagian juga. Jadi kata sebagian itu ada dua, Bang. Ada sebagian kecil, dan sebagian besar. Nggak apa-apa. Pokoknya badal ba'at mingkul, kita badal sebagian dari seluruh. Baik sebagian kecil atau sebagian besar. Nah itu. Nggak harus lebih kecil sepertiga. Nah itu. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, memberi manfaat akan aku oleh si Zaid. Memberi manfaat akan aku oleh si Zaid. Si Zaid memberi manfaat kepada aku. Maksudnya ilmuhu. Ilmunya si Zaid. Nah, jadi ilmu ini badal kepada Zaidun. Nggak boleh kita na'an. Masdar dia. Memberi manfaat kepadaku oleh si Zaid, yaitu ilmuhu, ilmunya si Zaid. Cara i'rabnya nafa'a fi'il madhi. Mabni di atas fathah, nun wikaya. Ya dhamir mubtasil, mabni di atas sukun. Pada mahal nasab maf'ul bih nafa'a, memberi manfaat akan aku. Oleh siapa memberi manfaat? Zaidun. Zaidun fa'il nafa'a, fa'il marfu dan rafa dhamma. Ilmu badal kepada Zaidun, badal istimal namanya. Ilmu ada pada si Zaid, tapi ilmu bukan bagian dari si Zaid. Ilmu badal kepada Zaidun. Badal ngikut mubdal men, badal kepada marfu dan rafa dhamma. Ilmu mudhahu mudhamil hu mudhaf gitu ya. Ada pertanyaan? Memberi manfaat akan aku oleh si Zaid, ilmunya si Zaid. Boleh aja kita sebutkan nafa'ani ilmu Zaidin juga boleh, memberi manfaat kepadaku oleh ilmu si Zaid. Tapi kurang keren susunan seperti itu. Ini lebih keren begini. Nah, biasa bahasa Quran. Ishta'alar ra'su syaiba. Surat apa? Fashta'alar ra'su syaiba. Kepalanya menyala. Apanya? Ubannya. Kan lebih keren kan? Nah, jadi pendengarnya lebih perhatian. Kirain menyala apa? Menyala api apa-apa itu. Ista'alar ra'su, kepalanya menyala. Apanya? Syaiba, ubannya. Nah, kan? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab begitu. Jadi pendengar itu mau paham, Kak. Si Zaid memberi manfaat kepada aku. Orang ngira-ngira manfaat apa? Harta apa-apa segala macam. Oh, ilmunya kan? Hilang lupa. Tapi kalau langsung si Zaid memberikan ilmunya kepadaku. Biasa aja itu. Standar. Nggak keren. Nah. Udah. Dek, badal kul, badal ba'an mingkul udah. Badal syik min syik udah, badal ba'an mingkul udah, badal istimal udah. Sekarang wa badalul ghalati. Contoh badal ghalat. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku melihat akan si Zaid. Kuda. Ini maksudnya gimana? Pertama kita pengen bilang siapa? Kita pengen bilang melihat kuda. Dalam hati kita bilang pengen saya melihat kuda. Salah ucap. Kita ngucap si Zaid. Aku melihat si Zaid. Karena kita sadar salah, kita ganti lagi dengan niat semula, yaitu kuda. Nah, itu namanya badal ghalat. Perhatikan, Kak. Sengaja. Sengaja bukan badal. Ra'aitu Zaidan, aku melihat si Zaid. Kuda maksudnya. Jadi farsa badal kepada Zaidan, namanya badal ghalat. Jadi yang salah apa? Zaidan. Zaidan terucap secara salah.
Kita niat mau bilang faras. Salah ucap. Mengucap zaidan. Kita ganti lagi. Sesuai dengan niat semula kan. Nah. Aradita antakula ini. Engkau bermaksud bahwa engkau mengatakan ra'aitul farasa. Awalnya kita pengen bilang ra'aitul farasa. Aku lihat kuda. Fakalatta. Fakalitta. Maka engkau salah. Engkau salah. Malah engkau mengucap ra'aitu zaidan. Nah, ra'aitu zaidan zaidan. Fa'abdalta zaidan minhu. Maka engkau gantikan ya, akan Zaid minhu darinya faras. Maka engkau gantikan kata Zaid dari faras. Engkau pengen mengatakan aku melihat kuda, maka engkau salah ucap, fa'abdalta. Maka engkau badal akan si Zaid darinya faras. Nah, ini rada rumit, tapi biarin. Maka engkau badal akan Zaid daripada faras. Artinya kita pengen mengucap ra'aitul farasa, salah, ra'aitu Zaidan. Artinya kata Zaidan kita ganti lagi dengan faras. Nah, itu badal galat. Nah itu badal salah. Apa kesimpulannya? Ada kesimpulan? Ada 4. Kesimpulannya dari semarfu. Semarfu ada 7. Harus dihafal itu. Pertama, fa'il. Harus tahu fa'il itu apa. Yang kedua, fa'il harus tahu itu apa. Yang ketiga, mubtada. Yang keempat, kelima, sim kana. Kana harus teman-temannya harus dihafal. Kemudian, kabar inna. Kemudian, tabe bagi marfu ada berapa? 4. Naat, ataf, taukid, badal. Harus kita bisa bedakan mana naat, mana ataf, mana taukid, mana badal. Kalau ini kita udah paham, langsung bisa baca Quran Arab. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.